Karena kisah ini sangat lama, saya menyebutnya sebagai kisah dari dalam pusara waktu. Saya mendengar cerita lengkapnya ketika umur saya pada waktu itu masih 16 tahun. Jadi masih remaja ya, langsung dari mulut sumbernya. Yuk ikuti kisahnya. Di sebuah desa kecil di pinggir desa yang waktu itu masih dipenuhi oleh banyak pohon ya, termasuk semak belukar di tepi sungai Batang Tuaka. Saya sedang berada di sebuah pekan, pasar mingguan lah dulu ya, ketika seorang laki-laki tua duduk di tangga rumah panggung dan memanggil saya. Gitu ya. Sebagai catatan di sini dia memang sudah agak lama ya akrab dengan saya karena saya sering membelikannya rokok dalam setiap kesempatan gitu. Katanya, "Nak," gitu, "kalau kamu punya waktu untuk mendengarkan cerita seorang yang hampir mati, sini dulu," gitu. Gitu memang ceritanya. Awalnya saya sih menyeringai, ini pasti kebiasaan bercanda nih orang tua, pikir saya kan. Tapi saya ngangguk. Singkat cerita ya saya duduklah seperti biasa dan dia pun mulai cerita. Orangnya asik kok. Dan dari mulutnya yang gemetar pelan, nyaris tidak terdengar, keluarlah kisah yang sampai hari ini masih membekas dalam ingatan saya. Dan entah mengapa pada hari itu saya sangat-sangat tertarik mendengarkan ceritanya. Kisah ini adalah salah satu dari trilogi yang pada akhirnya menjadi trilogi yang saya tulis dalam buku saya dengan judul yang sama, Kisah dari Dalam Pusara Waktu. Jadi kita sebut saja ada sebuah keluarga yang terdiri dari satu orang suami, istri, dan 2 orang anak. Karena kisahnya terfokus pada anak gadisnya yang cantik jelita, kita sebut saja namanya Juwita ya. Dan keluarga itu kita sebut saja sebagai keluarga Juwita lah untuk mempermudah ceritanya. Sebenarnya saya pernah dengar tentang keluarga ini dan terutama kecantikan Juwita yang tenar pada masanya sebagai kembang desa. Tapi kisah mereka yang tragis tidak pernah lengkap diceritakan. Makanya pada waktu bapak ini menceritakannya kepada saya benar-benar tertarik gitu ya. Dan dia memang menyinggung cerita itu pada awalnya, jadi saya tertarik. Keluarga Juwita sendiri berasal dari desa yang jauh, datang ke desa ini ya untuk merubah nasib lah gitu ya. Datang dengan semangat dan kayu-kayu ringan yang mereka jadikan rumah. Nah, ayahnya adalah seorang laki-laki pendiam tapi bijak. Sedangkan ibunya sendiri wanita lembut ya dan tabah gitu dari ngomongan orang-orang di sana. Juwita sendiri anak perempuan satu-satunya, baru berusia 15 tahun. Adiknya kan laki-laki tuh. Wajahnya teduh, tutur katanya sopan, pokoknya terkenal cantik jelita lah. Ya, keluarga mereka ini ingin membuka kebun kelapa di hulu sungai. Ya, jadi membuka kebun lagi, tapi kali ini jauh ke hulu sungai. Tempatnya yang katanya menjanjikan masa depan yang lebih baik. Itu harapannya. Kalau kampung kami di hilirnya ya, kalau ini di hulunya, hulu sungai. Perlu kalian ketahui, di sepanjang sungai itu juga ditumbuhi oleh pohon-pohon jingah berpucuk merah. Mengenai istilah pohon jingah itu berasal dari sebutan bahasa Banjar yang artinya pohon rengas kalau dalam bahasa Melayu. Dan juga pohon-pohon rumbia kadang-kadang tumbuh juga atau sengaja ditanam ya di tepian itu ya. Pohon rumbia itu pohon sagu kalau dalam bahasa Melayu. Ya, pada masa itu air sungainya masih bening, warnanya seperti air seduhan teh gitu ya. Transportasi bermotor itu masih belum banyak ya, ada kecuali ya perahu dayung gitu ya. Dan biasanya orang jalan aja ke hulu itu pakai jalan kaki ya, menyeberang dari jembatan parit satu ke parit berikutnya gitu. Ini cuma cerita gambaran aja. Jadi singkat cerita, hari itu keluarga mereka berjalan kaki menyusuri jalan setapak. Dan pada waktu itu kebetulan air sungai juga terlalu surut ya kalau melalui perahu misalnya. Jadi keempat orang itu berjalan lah ya. Juwita berjalan paling depan gitu kan. Ibunya menyusul di tengah sambil menggendong bekal. Adiknya juga ngikuti. Nah, sang ayah ini berjalan paling belakang agar bisa menjaga semuanya. Karena tempat itu memang terkenal angker juga ya kan. Dan di tengah sunyi siang itu benar saja 5 laki tiba-tiba muncul dari balik semak. Ini kejadian yang benar-benar tidak harapkan. Ya, tubuh mereka rata-rata tegap, wajah mereka garang. Salah seorang dari mereka ada juga yang masih tampak masih muda lah gitu ya. Jelas mereka adalah gerombolan perampok seperti yang sering diceritakan dari mulut ke mulut orang-orang kampung. Nah, tidak disangka dalam perjalanan mereka ini harus mengalami nasib bertemu dengan mereka ini. Ini sialnya. Wajah-wajah asing yang sungguh tidak menyenangkan sebenarnya, yang tidak ada seorang pun yang mau bertemu. Senyum mereka itu ya penuh ancaman, tatapan mereka tajam beracun.
Ibu Juwita spontan menggenggam tangan kedua anaknya lebih erat, ketakutan gitu ya. Jantung mereka seperti mau copot saking khawatir dan takutnya. Dah, bener nih cerita ini. Bener nih cerita orang-orang. Akhirnya ketemu. Ayah Juwita sendiri sebenarnya berusaha tetap tenang, berusaha ngomong ya, tapi tak yakin ya, kalau saya pikir jantungnya juga berdetak-detak nih, dan tidak ada permohonan atau alasan yang mau didengarkan oleh kelima orang ini. Oke, 5 orang laki-laki itu tiba-tiba saja mengeluarkan parang, dan singkat cerita, keluarga yang sedang ketakutan dan tak punya pilihan itu ya diseret ke sebuah pondok tua. Gubuk kayu itu di tengah ladang terbengkalai lah, tengah macam kebun ya, kebun terbengkalai gitu ya, tapi ya banyak udah ditumbuhi semak belukar, dan di sanalah bencana yang tidak ingin didengar oleh siapapun sedang dimulai. Ya jelas saja karena saya tidak akan menceritakan semuanya secara detail ya, kalau diceritakan pun ngeri sekali, dan banyak parno-parnonya juga, karena tidak semua penderitaan layak untuk diulang ya. Cukup saya katakan bahwa keluarga itu yang sebelumnya begitu utuh, begitu hangat, dihancurkan oleh kebiadaban manusia. Ya entah apapun alasannya itu ya memang nggak dibenarkan ya. Lalu ini si Juwita misalnya dipisahkan di kamar yang lain ya. Anak-anak Juwita dan adiknya menangis sangat ketakutan, dan kadang-kadang teriakan kesakitan, entah diapain gitu ya. Ibu Juwita memohon dalam kesakitan, masih memohon, dan itu terjadi ya berhari-hari gitu ya. Sang ayah yang sebelumnya tidak pernah bersujud pada siapapun ya, selain kepada Tuhan tentunya, menjatuhkan diri ke tanah berlutut memohon keselamatan bagi keluarganya, dan itu berlaku siang malam. Ya tapi itu tadi, tidak semua manusia bisa mendengarkan suara hati nurani ya, atau tidak semua manusia kadang-kadang memiliki hati nurani pada saat tertentu, kondisi tertentu, dan beberapa hanya bisa mendengar suara senjata aja, senjata yang berbicara. Dan pada malam kelima terjadilah klimaksnya. Setelah tangis tidak lagi keluar, setelah tubuh-tubuh itu nyaris tidak bergerak, dah sepi nih, tinggal suara mereka aja lagi, yang sesama mereka aja lagi yang terdengar ya, sibuk ya. Mereka ini korban dikumpulkan di satu ruangan, ayah Juwita, ibu Juwita, Juwita dan adiknya. Juwita yang juga sedang lemas dengan tubuh koyak mendekati salah seorang lelaki yang memegang parang terhunus ya, tampaknya siap untuk mengeksekusi lah. Bang, katanya. Kira-kira begitu dia bilang ya, menurut laki-laki itu ya. Jangan bunuh kami, biarkan saya ikut abang, saya mau jadi istri abang, tapi tolong jangan bunuh kami. Dia tidak memohon pada Tuhan ya, memohon pada lelaki itu, lelaki yang mau mengeksekusi. Dia memohon pada, pokoknya pada laki-laki itulah ya, disinilah ya ceritanya. Tapi bahkan sekali lagi manusia sudah berubah jadi binatang ya, banyak ya pertimbangan kalau harus ya bertindak. Ya sebenarnya laki-laki muda itu sih tersentuh hatinya, sempat sangat luluh memandang wajah cantik digenangi bening air mata, tak tega gitu ya. Tapi tiba-tiba tebasan parang datang dari belakang tanpa aba-aba. Juwita pun jatuh, lehernya itu udah hampir putus. Lalu disusul ibunya, lalu disusul adik kecilnya. Dan itulah tadi, tubuh sudah lemah kemudian diakhiri, dan akhirnya sang ayah keempat teman-temannya tidak ingin meninggalkan jejak ya. Dia tahu ini yang muda ini lemah perasaannya. Tubuh-tubuh itu kemudian ditumpuk lah, singkat ceritanya ya, diseret ke balik semak-semak, ditimbun dedaunan, terutama ya ditimbun daun pisang, daun kelapa gitu ya. Dan kemudian mereka pergi setelah melakukan itu, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Cerita itu semestinya kan berakhir di sana, tapi tidak. Ternyata Tuhan belum menutup semua lembar cerita, lembar halaman. Bab ini belum berakhir gitu ya, karena dia dibalik tumpukan dedaunan dan darah yang sudah mulai mengering itu ya, tiba-tiba sebuah tangan menyibak pelan, tangan seorang laki-laki. Ternyata ayah Juwita dengan tubuh, walaupun dengan tubuh penuh luka, dada yang sudah berdarah, tapi matanya masih menyala, bangkit dari kematian yang memang nyaris sudah nggak ada harapan untuk selamat lagi ya kan, kalau dicincang-cincang begitu ya kan. Ya kemudian menyeret langkah ke tepi sungai, sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang nelayan, dan nelayan itu ya kaget lah. Tapi dia panggil orang-orang untuk menyelamatkan bapak ini. Ya setelah itu bapak ini diketahui masih hidup lah sampai 12 tahun ya, menurut cerita bapak ini tadi ya.
tapi hidupnya tak lagi utuh karena dia kakinya udah cacat itu, separuh lumpuh sebelah ya, karena akibat dari banyaknya bacokan gitu ya. Dan ini kemudian ditangani oleh pihak kepolisian. Dan setiap malam laki-laki itu memanggil satu-satunya nama Juwita, istrinya, anaknya, anak laki-lakinya. Suara itu menurut tetangga terus terdengar setiap malam hingga malam yang terakhir ia menghembuskan napasnya. Kasihan kan? Ya, kasihan dong. Dan kemudian perampok-perampok ini memang ditangkap pada akhirnya. Saya terdiam ya saat dengar laki-laki tua itu mengakhiri kisahnya. Saya pikir kisahnya berakhir, tapi dia kemudian narik napas dalam lah gitu ya. Dan tiba-tiba matanya itu macam berkaca-kaca gitu. Saya jadi bingung nih, orang tua kok nangis gitu kan habis dengar cerita. Berarti ceritanya ini serius banget dong. Tangannya bergetar, urat-urat tato kasar di kulitnya yang keriput ya tertangkap mata saya. Saya jadi wah, nyuk gitu. Bener, ini cerita memang istimewa gitu ya. Itu tato serem banget ya. Kamu tahu nak, katanya dengan suara parau sambil memandang saya, sambil membuang muka juga dia. Saya tidak pantas menceritakan ini, tapi saya ingin kamu tahu, saya akan segera mati. Lalu ia menunduk ya lama ya. Sayalah laki-laki yang dipeluk oleh Juwita itu. Sayalah yang tidak sanggup menyelamatkannya, katanya. Dan sejak saat itu saya tidak pernah benar-benar hidup lagi. Oh, jadi ceritanya demikian. Ternyata yang menceritakan kepada saya adalah pelakunya sendiri. Oke, cukup sekian. Semoga cerita ini ya salah satu cerita kemanusiaan yang cukup menyentuh. Dan saya juga sedang menggarap bukunya trilogi ya. Ceritanya ada tiga cerita yang akan saya buat dalam satu buku, termasuk kisah keluarga Juwita ini dalam judul yang sama, yaitu ya peristiwa di balik pusara waktu atau dari pusara waktu. Oke, sampai jumpa lagi.